Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephen Sorikin, SKMSI, dosen tetap program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akustik Kelautan. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 5 di program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan dengan kode mata kuliah ITK 2334 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah in-depth project course dan membahas mengenai prinsip, metode, dan teknik survei akustik untuk pemetaan dasar laut dan wilayah pesisir. Mata kuliah ini menerapkan proses pembelajaran, delivery, interaction, dan juga assessment. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah akustik kelautan dengan materi pada pertemuan 6, yaitu akustik untuk pengukuran batimetri yang disampaikan secara daring melalui platform Zoom. Mari kita simak. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kuliah kita untuk mata kuliah akustik lautan. Hari ini kita akan lanjut di pertemuan yang ke-6. Nah, hari ini tuh topiknya itu adalah akustik untuk pengukuran batimetri. Nah, tujuan dari pertemuan pada siang hari ini adalah yang pertama teman-teman diharapkan nantinya mampu untuk menjelaskan prinsip dasar penggunaan gelombang akustik untuk mengukur batimetri atau kedalaman laut. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep reduksi elevasi muka air menggunakan data pasang surut. Jadi dua ini tujuan kita batimetri dan juga konsep dari pasang surut untuk mereduksi muka air dari laut itu sendiri. Nah, kalau boleh kita throwback ke pertemuan sebelumnya tentang gelombang suara. Ini ada sekilas pertanyaan ya untuk teman-teman jawab. Mengapa gelombang suara digunakan untuk mengukur kedalaman laut? Nah, saya mau tanya coba ke Shirley. Kenapa kira-kira Share? Sebelumnya saya izin menjawab, Pak. Kenapa untuk pengukuran kedalaman di laut atau perairan itu lebih condong menggunakan gelombang suara dibandingkan gelombang cahaya? Karena menurut yang saya tahu kalau gelombang cahaya itu rentan mengalami absorpsi, di mana kalau di laut sendiri itu kan banyak organisme dan juga berbagai komponen seperti misalnya TSS, TDS dan juga plankton dan sebagainya, sehingga kalau menggunakan gelombang cahaya ini cahayanya itu cepat terserap oleh beberapa komponen yang ada di laut tersebut, sehingga penggunaan gelombang suara ini jauh lebih baik untuk mengukur kedalaman di perairan seperti itu. Oke, thank you Shirley untuk jawabannya. Nah, kira-kira ada yang punya pendapat lain nggak? Mungkin Ibnu? Ya mungkin untuk menjawab mungkin sama ya jawabannya dengan Shirley, karena memang di perairan itu untuk suara memiliki kecepatan lebih cepat juga dibandingkan cahaya, dan juga dia bisa berpenetrasi lebih jauh, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan cahaya. Oke, thank you Ibnu dan Shirley untuk jawabannya ya. Jadi benar tadi ya kata Shirley dan Ibnu. Jadi kenapa gelombang suara yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut itu karena gelombang suara ini dapat berpenetrasi lebih dalam di perairan laut dibandingkan gelombang cahaya yang cepat terabsorpsi oleh air laut itu sendiri. Terima kasih untuk responnya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke materinya nih ya. Jadi untuk perkembangan survei hidrografi atau untuk batimetri ini sendiri sudah dimulai dari tahun 1800-an. Jadi awalnya itu dimulai dengan menggunakan lead line atau batu duga. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang pertama ini, untuk mengukur kedalaman laut dulu itu orang menurunkan batu dari atas kapal, kemudian diukur panjang talinya tuh yang terukur sampai batu itu terkena ke dasar perairan. Nah, ini masih sangat konvensional, tapi walaupun ini konvensional, kalau teman-teman ada kesempatan untuk melihat peta laut zaman Belanda gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan hasil pengukuran batimetri zaman sekarang, hasilnya tuh masih sangat ekuivalen, sangat berbeda tipis
Jadi metode lead line atau batu duga ini juga sangat akurat dulunya. Nah, kemudian dikembangkanlah metode terbaru menggunakan gelombang suara ya, sounding echo ini di tahun 1950-an. Jadi kalau teman-teman ingat cerita Titanic ya, di pertemuan-pertemuan awal kita, kenapa Titanic itu akhirnya bisa karam, bisa menabrak gunung es, yaitu karena tidak tersedia alat untuk mendeteksi kedalaman. Jadi setelah kasus tersebut akhirnya dikembangkan nih single beam echo sounder menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi kedalaman laut. Nah, di tahun 1990-an dikembangkan lagi modifikasi dari single beam echo sounder, yaitu namanya multi transducer. Jadi dia banyak transducer yang beroperasi bersamaan untuk mengukur kedalaman laut nih. Jadi dari satu titik ke titik yang lainnya. Sangat lebar untuk transducer itu sendiri. Nah, kemudian di tahun 2000-an ini yang masih paling advance, teknologi paling advance sekarang untuk pengukuran batimetri, yaitu menggunakan multi beam echo sounder. Jadi dia satu instrumen, tapi dia memiliki bukaan beam yang sangat lebar dan juga memiliki beam yang sangat banyak, sehingga dia dapat menyapu lautan ini dengan lebih luas seperti itu dibandingkan single beam echo sounder. Nah, di tahun 2010 juga dikembangkan synthetic aperture sonar. Jadi ini untuk melakukan otomasi ya. Jadi tidak perlu kapal lagi yang biaya operasional pasti akan sangat mahal, tapi ini bisa by autonomous tanpa awak, sehingga bisa dilakukan survei lebih efisien seperti itu. Nah, jadi key point-nya di sini adalah metode dan teknologi survei hidrografi ini mengalami perubahan dari masa ke masa, dan juga perubahan kemampuan dan metode pada survei hidrografi ini berdampak pada peningkatan standar survei S44IHO. Nah, S44IHO itu apa? S44IHO itu adalah standar hidrografi untuk pemetaan laut yang diatur oleh International Hydrographic Organization. Jadi organisasi ini membuat standar batas minimum untuk akurasi data batimetri. Kemudian spesifikasi surveinya itu juga disesuaikan dari tahun ke tahun sesuai persyaratan pada standar batas minimumnya, dan juga semakin kesini penjelasannya itu semakin komprehensif dan juga lugas serta detail. Jadi ini dimulai tahun 1998, edisi keempat ya untuk S44. Kemudian di tahun 2008 ini masuk ke edisi kelima, kemudian di tahun 2020 ini masuk ke edisi ke-6. Nah, kalau teman-teman lihat di chapternya ini, jadi semakin bertambahnya tahun, semakin detail juga dari apa yang menjadi standar untuk batas minimum akurasi data batimetri. Nah, untuk pengukuran batimetri ini sendiri, dia banyak dipengaruhi faktor ya untuk yang mempengaruhi terhadap posisi kedalaman di laut. Mulai dari posisi yang tidak stabil karena adanya gelombang di lautan, kemudian heading atau halu yang berubah-ubah, ada gelombang yang menyebabkan dynamic heave, kemudian pasang surut karena muka air laut itu turun dan naik mengikuti pola pasang surut. Kemudian ada juga refraksi, yaitu pembelokan gelombang suara di air laut. Ada juga atenuasi, bisa refraksi, refleksi, dan juga absorpsi, dan juga dan lain-lain gitu ya. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas di poin yang keempat, yaitu pasang surut atau tides. Nah, untuk pasang surut sendiri, kalau definisinya menurut KKP, itu adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena ada gaya tarik benda-benda di langit, khususnya matahari dan juga bulan terhadap massa air laut di bumi. Nah, walaupun ukuran dari matahari itu lebih besar ya daripada bulan, tapi karena jarak bulan itu lebih dekat ke bumi, jadi yang banyak berpengaruh atau berpengaruh dominan terhadap tinggi muka air laut di bumi itu adalah bulan gitu. Dan juga pasang surut ini merupakan salah satu bentuk dari gelombang dengan periode gelombang panjang 3 jam sampai 1 hari menurut Triatmojo tahun 2003. Nah, ini kita coba bahas permukaan air yang tidak mengalami pasang surut ya. Jadi ada sungai dan juga danau. Nah, danau dan sungai ini dianggap tidak mengalami pasang surut. Kedudukan naik dan turunnya
yang muka air itu hanya dipengaruhi oleh debit air baik inlet maupun outletnya berdasarkan musim. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan ke teman-teman lagi nih ya, apakah di danau dan sungai itu beneran tidak mengalami pasang surut? Mungkin saya coba tanya ke Wira, apakah benar danau dan sungai tidak mengalami pasang surut? Baik, izin menjawab Pak terkait pasang surut yang ada di danau ataupun sungai. Menurut saya pribadi, intensitasnya tidak akan setinggi yang ada di laut. Mengapa? Karena dari luasan perairannya pun juga tidak seluas laut, yang dimana gaya tariknya akan semakin besar ketika di laut. Sehingga memang jawaban saya terkait intensitas pasang surut danau dan juga sungai ini tidak akan sebesar seperti yang di laut, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Wira untuk jawabannya ya. Jadi benar tadi yang kayak dibilang Wira, jadi memang danau dan sungai ini sebenarnya mengalami pasang surut juga karena dia adalah satu wadah air gitu ya yang secara gravitasi pasti terpengaruh oleh gravitasi dari bulan. Tapi karena memang volume atau debitnya itu kecil, jadi mereka dianggap tidak mengalami pasang surut. Gitu. Nah, untuk permukaan air yang mengalami pasang surut, seperti yang kita ketahui ya, itu ada laut dan juga muara atau estuari. Ini adalah dua jenis perairan yang mengalami pasang surut, khususnya lautan. Dan kalau di muara itu, dia sangat bergantung pada debit air dari hulu dan juga ketinggian dataran di sekitarnya. Nah, manfaat untuk kita mengukur elevasi muka air itu apa sih sebenarnya kita mempelajari pasang surut ya? Nah, yang pertama ini adalah untuk pembangunan dermaga. Nah, ini contoh gambar yang teman-teman saat ini lihat, ini adalah contoh dermaga yang salah, karena saat kondisi pasang dia terendam gitu ya, jadi kapal dapat keluar masuk dengan mudah. Tapi ketika posisi surut, kapal ini tidak dapat keluar dari dermaga itu. Jadi ini adalah salah satu contoh konstruksi dermaga yang salah karena mungkin tidak mempertimbangkan tingginya pasang surut seperti itu. Nah, untuk manfaat yang kedua adalah untuk pembuatan peta laut. Nah, untuk instansi yang bertanggung jawab untuk membuat peta laut ini adalah Pusat Hidrografi Oceanografi Angkatan Laut. Jadi tujuan pembuatan peta laut ini adalah untuk keselamatan navigasi ya bagi setiap kapal yang ingin keluar masuk area pelabuhan, dermaga gitu. Jadi untuk memastikan keselamatan navigasi di Indonesia. Jadi sangat penting untuk membuat peta laut ini. Kemudian untuk konstruksi rekayasa pantai juga, pembangunan rig, jetty dan lain sebagainya itu juga perlu mempertimbangkan elevasi muka air dan juga pembangunan jalan dan juga pemukiman di sekitar area pesisir. Ini juga harus mempertimbangkan perhitungan pasang surut. Jangan sampai nanti ketika pasang justru rumah-rumah yang berada di daerah pesisir ini nanti terendam air gitu. Nah, ini untuk syarat-syarat ya pengukuran pasang surut. Jadi ini adalah idealnya bagaimana ketika kita ingin mengukur pasang surut di suatu area. Jadi yang pasti pertama itu tempatnya harus kokoh. Jadi dia tidak gampang roboh atau tidak goyang-goyang. Yang kedua adalah dia mudah dijangkau. Kemudian ketiga dia tidak terhalang atau mudah diakses. Jadi jangan sampai ketika kita ingin mencatat nilai pasang surut itu kita mengalami kesulitan dalam mengakses lokasinya. Kemudian tidak dipasang di dekat lalu lintas kapal karena ini pastinya akan berpengaruh terhadap ketinggian muka air ya. Ketika kapal melintas pastinya dia akan bertambah muka airnya gitu. Kemudian yang kelima itu rambu ukur ini atau tide pole itu harus dipasang tidak tenggelam jika kondisi air pasang dan juga tidak kering ketika air surut. Jadi dia harus terendam aja, tapi jangan sampai tenggelam maupun jangan sampai kering. Kemudian jika ditentukan sebagai koreksi data batimetri, pemasangan tide pole atau rambu ukur ini harus area survei dengan radius maksimalnya itu 2 km. Jadi harus berada di sekitar area survei untuk pengukuran pasang surutnya. Nah, ini untuk pencatatan atau perekaman data tinggi muka airnya. Jadi pencatatan data tinggi muka air ini dapat dicatat per jam, per menit, dan juga yang dicatat itu adalah tinggi muka airnya dalam satuan cm maupun meter.
Pencatatan sendiri itu dapat dilakukan per 30 menit atau 1 jam sekali. Semakin rapat atau semakin dekat intensitas waktunya, jadi harusnya akan semakin smooth data dari pasang surutnya. Tapi semakin renggang datanya, artinya nanti data pasang surut juga akan semakin kasar gitu. Nah, pengamatan atau perekaman pasang surut ini dilakukan selama 30 hari atau 29 piantan, 29 hari 29 malam. Ini berdasarkan standar IHO edisi ke-6 tahun 2020. Kemudian saat melaksanakan survei pengukuran batimetri, interval ini yang tadi saya katakan ya, dilakukan lebih rapat untuk menghasilkan koreksi pasang surut yang lebih baik. Dan juga penentuan datum vertikal yang digunakan, seperti yang kita ketahui ada beberapa datum vertikal ya, dari high water level, kemudian ada low water level, ada mean sea level, ada juga chart datum, ada juga LAT, ada HAT gitu. Ini tergantung datum vertikal apa yang ingin kita gunakan. Kemudian ini ada metode dan teknologi dalam pengukuran pasang surut. Yang pertama itu adalah metode manual atau visual ya, ini menggunakan rambu ukur. Ini yang tetap harus dilakukan walaupun teknologi sudah berkembang. Yang kedua adalah mekanik, baik itu analog maupun digital, ini menggunakan tali medes biasanya. Kemudian ada yang otomatis menggunakan sensor tekanan, pressure yang ini biasa digunakan di TK. Kemudian ada juga otomatis menggunakan sensor radar. Kemudian ada juga otomatis menggunakan EDCP maupun ultrasonik ya, menggunakan gelombang suara. Dan juga ada menggunakan GNSS gitu. Jadi walaupun teknologi sudah berkembang, banyak berkembang instrumen otomatis ya untuk pengamatan pasang surut, tapi pengamatan secara manual atau visual ini tetap harus dilakukan karena kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya data kita itu kepada alat atau instrumen. Jadi tetap perlu backup data menggunakan metode manual, menggunakan rambu ukur gitu ya. Ini prinsip dasarnya dalam pengukuran pasut. Jadi ini pemasangan tight pole ya di area survei menggunakan kapal untuk pengukuran batimetri. Nah, ini contohnya, ini 0 palem, ini muka airnya ya. Muka air ketika mengalami pasang surut. Kita dapat nilai chart datum di sini, kemudian dapat juga nilai mean sea level atau MSL. MSL dikurang Z0 atau analisa kombinasi harmonik itu adalah menghasilkan nilai chart datum dalam 29 piantan ya, pengamatan pasang surut. Kemudian ini adalah kedalaman terukur ya di bawah transducer, kemudian harus dikoreksi dengan kedalaman draft dari transducer itu sendiri. Nah, ini untuk pengamatan manual gitu menggunakan kapal. Nah, tapi di kapal juga kita dapat mengukur batimetri itu menggunakan GPS tight ya, pengukuran GPS tight. Jadi kedalaman yang kita dapatkan itu sudah terkoreksi nilai pasang surut. Nah, tapi yang kita perlu catat adalah untuk acuan tight pole itu adalah 0 palem, sedangkan acuan GPS tight itu adalah ellipsoid WJS 84. Jadi berbeda nilai datanya, datumnya. Jadi untuk GPS tight walaupun dia terkoreksi langsung dengan pasang surut, tapi dia acuannya itu adalah ellipsoid WGS 84. Berbeda dengan pengamatan yang biasa dilakukan menggunakan acuannya itu adalah 0 palem dan juga chart datum gitu. Nah, ini untuk surutan ya. Jadi surutan itu ketika kita ingin mengurangi muka air yang sudah kita ukur, rumusan itu adalah tight dikurangi dengan MSL dikurangi dengan Z0, di mana tight itu adalah pasang surutnya ya, tinggi muka air, MSL itu adalah muka air tengah, Z0 itu adalah analisa kombinasi harmonik, sehingga ini MSL kurang Z0 itu tadi adalah CD ya. Jadi chart datum ini adalah standar dari IHO untuk safety factor for navigation. Nah, ini contoh ilustrasinya.
Jadi misalnya yang garis yang hijau ini dia adalah depth sounding ya. Jadi kedalaman yang tersounding oleh transducer, garis yang hijau ini fluktuasi terhadap waktu karena adanya fenomena pasang surut. Kemudian yang biru muda di atas ini dia adalah pasang surutnya, nilai pasang surut. Kemudian kita dapat nilai muka tengahnya di sini ya, MSL dari pasang surut itu. Kemudian juga kita hitung nilai dari surutannya tadi ya, MSL dikurang Z0, kita dapat nilai CD di sini, cat datum. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai kedalaman yang sudah akan dipetakan, itu adalah kedalaman tersounding ditambah dengan draft transducer dikurangi dengan surutan. Sehingga nanti kedalaman perairannya itu adalah semuanya adalah yang biru ini ya, biru tua, biru dongker. Jadi kedalaman itu semua di bawah nilai chart datum. Chart datum ini menjadi datum vertikalnya gitu. Jadi semua nilai kedalaman benchmarknya itu adalah di chart datum sebagai datum vertikal. Nah, jadi untuk sasaran ke depannya untuk pengukuran batimetri ini bisa untuk survei pelabuhan, kemudian untuk alur pelayaran, ini untuk di daerah pesisir, kemudian untuk di daerah nearshore, dia ada untuk alur pelayaran juga ALKI ya, arus lintas kepulauan Indonesia, kemudian untuk di offshore, untuk pemetaan landas kontinen dan juga batas negara. Nah, ini adalah beberapa aplikasi ketika kita ingin memanfaatkan pengukuran batimetri untuk menggunakan gelombang akustik. Gitu. Mungkin cukup sekian untuk materi pada hari ini ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Satrio mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak, tadi agak penasaran perihal pemasangan pasang surut itu kan 30 hari ya pengambilan data pasang surut Pak. Nah dari 30 hari itu dipasangnya itu apakah 30 hari sebelum survei, apakah 30 hari setelah survei atau pada saat kita survei nanti itu 30 hari itu di tengah-tengah harinya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Satrio untuk pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Satrio ini periode pengukuran pasang surut ya. Jadi periode pengukuran pasang surut itu harus dilakukan di dalam rentang waktu ketika kita survei gitu. Jadi misalnya kita survei di tanggal 4 sampai 5 November misalnya gitu. Jadi pengukuran pasang surutnya harus misalnya dari tanggal 1 November sampai 30 November. Jadi harus ada si periode surveinya itu harus masuk ke dalam periode pengamatan pasang surutnya. Begitu sih untuk jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Tiara, jelaskah? Ada yang ingin ditanyakan? Atau Muti mungkin? Baik, sebelumnya saya izin bertanya Pak. Mungkin tadi ada pengukuran terhadap kedalaman ya, menggunakan data dari pasang surut itu, pengaruh dari pasang surut itu. Kenapa untuk pengukuran kedalaman itu berdasarkan vertikalnya itu, datum vertikalnya itu menggunakan CD, bukan menggunakan MSL? Mungkin cukup. Oke, jadi untuk datum vertikal kenapa menggunakan CD ya? Nah, sebenarnya acuan kita tadi itu karena kita berangkat dari S44IHO, tujuannya itu untuk safety navigation, itu adalah kondisi di mana lautan itu mengalami surut tersurut gitu. Jadi chart datum itu adalah kondisi saat lautan surut tersurut, sehingga untuk memastikan keselamatan navigasi itu dapat dijamin karena nilai kedalaman lautnya itu sudah adalah dalam kondisi surut tersurut gitu. Jadi bisa dalam MSL juga kita lakukan untuk vertikalnya. Ada beberapa penelitian juga yang datum vertikal itu menggunakan MSL untuk mengukur batimetri, tapi yang spesifik dalam pertemuan ini memang tujuannya itu untuk keselamatan navigasi berdasarkan standar dari IHO, jadi datum vertikal itu menggunakan chart datum.
Gitu sih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oh, izin bertanya, Pak. Boleh, Tiara. Mau tanya terkait sumber data passwordnya kan didapatkan dari sumber data yang berbeda-beda ya, seperti dari BIG atau dari Pusidrosal atau bahkan ada yang membuat alat sendiri gitu untuk mendapatkan data password sendiri. Nah, apakah cara mengambil data password ini tuh sudah standarnya sama dengan standar IHO atau perlu kita cari tahu lagi dalam pengolahan datanya? Oke, nah untuk pengukuran password sendiri untuk mengikuti standar IHO itu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diseragamkan sebenarnya, khususnya terkait benchmark horizontal gitu. Jadi kalau di BIG pasti sudah terstandar ya, karena dia benchmark horizontalnya juga ada. Yang berbeda mungkin di beberapa instrumen yang dibuat sendiri sih. Nah, kalau instrumen dibuat sendiri kan biasanya ada yang berbasis jarak, ada yang berbasis juga tekanan. Nah, itu harus disesuaikan lagi tuh dengan standar IHO, karena kita perlu pengukuran beda tinggi sebenarnya dari titik benchmark atau hidropilar itu ke papan password kita, sehingga kita bisa tahu tuh tinggi papan passwordnya dari titik yang udah ada tercatat di SRG itu berapa gitu. Jadi memang ada standarnya juga tuh untuk kalau tadi kita bahas tentang datum vertikal ya, ini juga ada standar tentang si datum horizontalnya gitu. Jadi perlu standarisasi juga di sana. Cukup jelas, Tiara? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman terkait pertemuan pada hari ini? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman sekalian pada kuliah siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam dan juga ruangan yang sama. Saya tutup, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah akustik kelautan pada program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam kelengkapan dokumen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi timbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2020. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video ini. Sekian, salam sejahtera untuk kita semuanya.